Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku Senang Belajar Matematika. Di bab 3, bangun ruang. Kita akan membahas latihan soal untuk nomor 10 sampai 20 di halaman 161 sampai dengan 162. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Lalu, boleh juga di-subscribe channel untuk belajar bahasa Inggris bersama Kak Rina di Learning Language Academy. Dan nanti adik-adik juga bisa follow IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti bisa kirim-kirim kalau misalnya adik-adik ada PR ya, misalnya nih PR, tugas, nanti adik-adik bisa kirim ke DM IG di foto. Nanti Kak Rina akan bahas di video pembelajaran ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas untuk soal nomor 11 sampai 20 untuk latihan soal. Nah, sebuah kerucut dengan volume 8.316 cm kubik, lalu tinggi kerucutnya adalah 18 cm. Nah, nanti kita akan menggunakan pi-nya 22/7. Diminta untuk menghitung panjang jari-jari kerucut dan luas selimut kerucut. Nah, ini boleh kita tuliskan untuk diketahuinya ya. Volumenya adalah 8.316 cm kubik. Lalu tinggi kerucutnya adalah 18 cm. Tinggi kerucut adalah yang ini, 18. Lalu pi-nya nanti akan kita gunakan 22/7. Nah, lalu ditanyakan adalah R dan luas selimut ya. Nah, kita di sini akan menggunakan rumus volume untuk menjabarkan supaya kita memperoleh jari-jari kerucut. Nah, kita di sini taruh V sama dengan ini 8.316. Lalu rumus V-nya kita jabarkan di sebelah kiri. 1/3 pi R pangkat 2 T ya, sama dengan 8.316. Kita masukkan rumus-rumus ini. 1/3 kali 22/7. Lalu R-nya biarkan saja karena ini nanti akan kita cari. Ya, lalu T-nya kita masukkan 18 cm. Ya, cm-nya nggak usah ditulis ya. Nah, seperti ini. 18 kemudian sama dengan 8.316. Nah, ini apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Ada ini ya, 3/3 1, 18/3 6. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini berarti kita kalikan 22 dikali 6 ya, baru kita bagi 7. Artinya 132/7 dikali R pangkat 2 sama dengan 8.316 ya. Nah, R ini kita akan ini akan kita pindah ruaskan menjadi 8.316 dibagi 132/7 ya. Nah, ini akan kita seperti ini akan kita ubah jadi perkalian jadi 7/132. Nah, ini kita kalikan 8.316 dikali 7/132. Hasilnya adalah 441 ya. Ini adalah R pangkat 2. Nah, artinya di sini R-nya ya, pangkat 2 di sini kalau kita pindah ruaskan dia akan menjadi akar ya. Jadi akar 441 yaitu 21 cm. Nah, sudah ketemu nih R-nya. Ya, R-nya udah ketemu. Sekarang kita akan menjawab yang nomor B. Selimutnya. Nah, untuk mencari selimut kita perlu tahu dulu ini ya, S. Kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi kalau kita gambar segitiga ini ya, kita menggunakan Pythagoras. Karina gambar di sebelah sini. Nah, ini akan kita cari. Lalu ini kan sudah diketahui ya, ini artinya sama dengan T yaitu 18. Lalu R-nya tadi adalah 21 ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus Pythagoras yaitu S pangkat 2
ya, sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2, atau langsung kita jadikan seperti ini. Nah, sama dengan R-nya tadi 21 pangkat 2 tambah T-nya 18. Ya, ini sama dengan 441 tambah 324. Akar 765. Nah, ini hasilnya koma tapi nggak apa-apa ya. 27,6 cm. Nah, ini udah dapat ini ya 27,6. Sekarang kita cari luas selimutnya. Nah, luas selimutnya rumusnya adalah pi R kali S. Pi-nya 22/7, R-nya tadi adalah 21, lalu S-nya tadi yang sudah kita cari ini yaitu 27,6. Ini ada yang bisa kita sederhanakan. 7 dibagi 7 1, 27 dibagi 7 3. Nah, artinya kita tinggal kalikan 22 dikali 3 dikali 27,6. Hasilnya adalah 1821,6 cm persegi. Kita ke nomor 2 sekarang. Nomor 12, luas selimut kerucut adalah 251,2 cm persegi. Garis pelukisnya adalah 10 cm. Ya, kemudian hitunglah panjang jari-jari kerucut. Yang diketahui di sini garis pelukis atau S10. Kemudian apalagi yang diketahui luas selimut 251,2 cm, S sama dengan 10. Yang ditanya jari-jari dan volume ya. Oke, kita akan cari dulu jari-jarinya menggunakan rumus luas selimut. Luas selimut sama dengan tadi 251,2. Nah, kemudian kita jabarkan rumus luas selimut adalah pi R kali S sama dengan 251,2. Ya, lalu kita masukkan. Pi-nya boleh kita gunakan 3,14 aja. Lalu R-nya kita mau cari ya, kemudian dikali S-nya tadi adalah ini 10. Sama dengan 251,2. Nah, ini kita kalikan. Jadinya ini kali ini 31,4 R sama dengan 251,2. Nah, ini 31,4-nya kita pindah ruaskan. Jadi R sama dengan 251,2 dibagi 31,4. Nah, ini kita bagi ya, hasilnya adalah 8 cm. Nah, ini udah ketemu R-nya. Kemudian sekarang volume. R-nya udah kita ketahui 8. T-nya belum. Nah, artinya kita mau cari T-nya. Menggunakan rumus apa ya adik-adik kalau kita mau kayak gini? Ya, ini kan udah 10. Ini 8. Nah, ini yang mau kita cari. Kita menggunakan Pitagoras ya. T sama dengan akar S pangkat 2. S pangkat 2 tuh ini ya, S-nya dikurangi ini. Ya, R pangkat 2 juga. Ya, sama dengan S-nya adalah 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Sama dengan akar 10 pangkat 2 100 ya. 8 pangkat 2 64. Nah, ini hasilnya adalah akar 64 yaitu 6 cm. Nah, ini udah kita dapatin T-nya. Sekarang kita mau cari volume. V sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 kali T. Sama dengan 1/3. Pi-nya kita pakai 3,14. Lalu R-nya udah dapat tadi ini ya 8 kali 8 kali 8. Terus T-nya sudah kita cari juga tadi ini 6 ya. Kali 6. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan di sini? Bisa ya, ini 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Artinya 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 2 hasilnya adalah 401,92 cm kubik. Ya, ini volumenya.
Ke nomor 13 kita sekarang. Luas selimut tabung adalah 176 cm persegi. Jika panjang jari-jari alasnya adalah 7 cm, berapa cm kubik volume tabung tersebut? Nah, ini kita akan mencari. Kita tuliskan dahulu diketahuinya. Luas selimut adalah ini 176 cm persegi. Lalu jari-jari atau R 7 cm. Yang ditanya adalah volumenya. Oke, kita akan menjabarkan dulu. Kita udah dapatkan ini 7, ini belum ya T-nya. Artinya kita akan menggunakan rumus luas selimut sama dengan 176. Rumus luas selimut adalah untuk tabung 2 pi R T sama dengan 176. Nah, ini kita jabarkan 2 kali, karena ini 7, jadi kita pakai pi-nya 22/7 kali R-nya 7, T-nya ini yang mau kita cari, jadi biarkan saja sama dengan 176. Ini kita coret-coret habis. 2 dikali 22 itu artinya 44 ya. Jadi 44T sama dengan 176. 44-nya kita mau pindah ruaskan, jadi seperti ini, 176 dibagi 44. Nah, ini sama dengan 4 cm ya. T-nya adalah 4 cm. Nih. Nah, sekarang baru kita cari volumenya. V sama dengan pi R pangkat 2 kali T, pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali 7 ya, pangkat 2 jadi 7-nya 2 kali. T-nya tadi ini 4. Sama dengan kita sederhanakan. Ini coret. Jadi 22 dikali 7 dikali 4. Hasilnya adalah 616 cm kubik. Kemudian kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 14. Siti akan membuat tas berbentuk 5 segi 4. Panjang sisi tas adalah 24 cm. Dan tinggi limas adalah 35 cm. Berapa cm kain yang dibutuhkan untuk membuat tas tersebut? Nah, ini kita akan tulis dulu diketahuinya. Berarti ini sisi ya, sisi tasnya, karena kan berbentuk segi 4, sisinya adalah 24. Dari gambar kalau kita mau kasih ukurannya ini 24, ini juga 24. Nah, ini semua sama ya. Lalu yang diketahui lainnya adalah tinggi dari limas ini yaitu 35 ya. Nah, sekarang kita belum tahu tinggi limasnya. Nah, ini harus kita cari tahu ya. Oke, tadi berarti yang ditanyakan itu adalah luas permukaan ya. Nah, artinya kita cari T-nya dulu. Oh, ini tinggi limas ya. Tinggi limas yang ini 35. Yang belum kita ketahui adalah ini. Tinggi segitiga ya, Karina ralat. Oke, kita gambar segitiganya dulu. Alasnya ini adalah 12 ya, 24 dibagi 2. Lalu tinggi limasnya tadi adalah 35. Nah, ini yang mau kita cari. Ya, kemudian kita menggunakan rumus Pitagoras ya. T sama dengan akar dari 35 ditambah 12 pangkat 2. Ya, ini dengan ini. Sama dengan akar 35 pangkat 2 itu adalah 1225. 12 pangkat 2 adalah 144. Ini kita tambahkan 1369. Nah, ini kalau kita akarkan jadinya 37
cm. Nah, ini T-nya sudah ketemu ya, ini 37. Nah, sekarang kita bisa gunakan rumusnya. L sama dengan luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya karena bentuknya segi 4 adalah S kali S tambah luas segitiga. Karena ada 4 sisi tegaknya ya, jadi kita kalikan 4 kali luas segitiga. Jadi ini boleh kita tambahkan di sini 4 LS. Ya, ini kali 1/2 kali alas kali tinggi segitiga. Ini boleh kita tambahkan S karena tinggi segitiga. Nah, S-nya kita masukkan. Tadi sisinya adalah 24 kali 24 tambah 4 kali 1/2 kali alasnya adalah 24. Ya, alas segitiga ini. Kemudian kali tingginya 37. Sama dengan ini kita kalikan, hasilnya 576 ditambah, nah ini kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Jadi 2 dikali 24 dikali 37, 1776. Jadi kita tambahkan hasilnya adalah 2352 cm. Ini persegi ya. Oke, kemudian sekarang kita ke nomor berikutnya. Nomor 15. Sebuah akuarium berbentuk tabung. Akuarium memiliki diameter 42 cm dan tinggi 50 cm. Akuarium tersebut diisi air hingga penuh. Nah, berapa liter airnya? Kita tulis diketahuinya adalah diameter, yaitu 42 cm. Artinya R-nya adalah 42 dibagi 2, yaitu 21 cm. Lalu T-nya adalah ini 50 ya. 50 cm. Nah, ditanyakan adalah liter air yang diperlukan. Nah, kita masukkan rumusnya. V sama dengan Pi R pangkat 2 kali T. Pi-nya 22/7 kali R-nya adalah 21 kali 21 kali T-nya 50. Ini kita sederhanakan, 7 bagi 7 1, 21 dibagi 7 3. 22 dikali 3 dikali 21 dikali 50. Ini hasilnya adalah 69.300 cm kubik. Nah, perlu diperhatikan bahwa 100 cm kubik itu sama dengan 1 dm kubik. Nah, 1 dm kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi ini akan kita bagi 1000. 69.300 dibagi 1000 sama dengan 69,3 dm kubik. Nah, langsung kita ubah satuannya menjadi liter. 69,3 liter. Nah, ini jawabannya ya. Sekarang kita ke nomor 16 ya. Hitung luas permukaan dan volume benda berikut. Nah, ini kita lihat ada beberapa bangun ruang ya, gabungan bangun ruang. Kita Karina akan membuat perhitungannya dulu dan menandai bangun-bangun ini. Nah, ini akan Karina sebut sisi 1, ini sisi 2. Di mana sisi 1 ini ada 4 buah yang sama, yaitu ini yang ada di hadapannya serta ini dan yang di hadapannya. Lalu yang sisi 2 ini dan di hadapannya yang ada di sini, lalu ini dan yang di hadapannya ya. Oke, kemudian berikutnya Karina akan buat ini bangun yang ketiga mungkin ya. Ketiga, ini dan seberangnya atau hadapnya. Lalu ini 4 ya, dengan ini dengan yang di bawahnya, dan ini yang kelima, ini dan yang ada di sini ya. Nah, sekarang Karina akan cari dulu segitiga, ini T-nya, tinggi segitiganya, T1-nya dulu ya.
Nah, T1 ini berarti kalau Kak Rina ambil garis ke sini, ya, terus ini sampai titik. Nah, ini adalah tinggi dari bangun yang ini, yaitu 6 cm. Nah, yang mau kita cari adalah ini, ya. Nah, ini berarti kita menggunakan segitiga yang ada di dalam ini. Mungkin Kak Rina kasih gambarannya di sini. Gini, ya, Kak Rina ke sebelah sini karena dia arahnya ke situ. Nah, ini 6, ini berarti kan dia kita menggunakan yang ini ya. Artinya kita menggunakan ukuran yang ini yaitu 5. Nah, setengah ya, setengahnya yaitu 2,5. Nah, ini yang mau kita cari, ya. Nah, kita masukkan akar, berarti akar 2,5 pangkat 2 tambah ini 6 pangkat 2, ya, sama dengan, nah, 2,5 pangkat 2 itu adalah 6,25, 6 pangkat 2 adalah 36. Kita tambahkan yaitu 42,25, ya, sama dengan 6,5 cm. Oke, ini hasilnya adalah 6,5 cm ya. Lalu T2. Kalau T2 berarti kita menggunakan segitiga ini. Nah, artinya alasnya kita menggunakan ukuran yang ini 10 cm dibagi 2 ya. Artinya yang T2 adalah 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25, 6 pangkat 2 adalah 36. Sama dengan akar, ini kita tambah ya, 61 sama dengan 7,8 cm. Nah, sekarang kita akan buat rumus untuk luas permukaan seluruhnya. Nah, tadi bangun satu sisi 1 itu ada 4 ya. Jadi 4 luas segitiga 1 ditambah yang 2 juga ada 4 luas segitiga 2. Lalu habis itu yang bangun 3 ada 2 ya. 2L3 luas 3. Kemudian tambah 2 lagi yang 4 ini ya. 2L4 tambah yang 5 2 juga 2L5. Nah, ini kita coba masukkan langsung, bisa nggak ya, muat nggak nih? Kita coba kecil-kecil aja ya. Nah, ini kita mulai dari yang ini 4 kali 1/2, tapi terlalu kecil ya adik-adik ya. Kak Rina akan buat penjabarannya di bawah. Nah, 4 L segitiga 1. 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi 1. Ya. Sama dengan 4 kali 1/2 kali alasnya adalah 10 ya untuk yang bangun 1 dikali 6,5 T1. Sama dengan ini kita sederhanakan, coret-coret ini jadi 2. 2 dikali 10 dikali 6,5, 130 cm persegi. Lalu luas segitiga 2. 4 luas segitiga 2. 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi 2. Sama dengan 4 kali 1/2. Alasnya yang kedua adalah 5 ya. T2-nya 7,8. Ini kita coret-coret. Ini 2. 2 kali 5 kali 7,8 adalah 78 cm ya, persegi. Lalu ini 2 L3. L3 itu adalah bangun yang ini ya. Artinya ini adalah persegi panjang. 2 kali P kali L. 2 kali P-nya ini dari sini sampai sini 24. L-nya ini yaitu 5. Oh bukan, ini ya 8 kali 8 sama dengan ini kita kalikan 384 cm persegi. Lalu sekarang 2L4. L4 yang ini atas bawah ya, ada 2 juga dan bangunnya juga persegi panjang. Artinya 2 kali
P kali L. P-nya adalah, nah ini ukurannya 24 dikurang 10, jadi 14. Sama dengan 2 kali P-nya 14, L-nya 5. Sama dengan 140 cm persegi. Terakhir L2, L5 ya. 2 kali, ini juga persegi panjang, P kali L. 2 kali, P-nya boleh yang 5, boleh yang 8 ya. 5 kali 8 sama dengan ini kita kali 80 cm persegi. Nah, kita masukkan masing-masing ini ya. Nah, ke sini. Ya, ini 130 tambah ini 78. Lalu ini 384. Ini 140 dan ini 80. Kita tambahkan seluruhnya. Hasilnya adalah 812 cm ya. Cm persegi. Nah, sekarang volumenya. Kita masih punya space di sini. Volumenya adalah 2 limas ya. Tambah balok. Ya. Baloknya 1. Nah, jadi 2 kali 1/3 kali luas alas kali tinggi tambah P kali L kali T. Sama dengan 2 kali 1/3 kali luas alasnya, itu artinya nah, ini berarti 10 dan 5 ya. Kali 10 kali 5 kali tingginya berarti 6. Ditambah yang ini P kali L kali T adalah volume balok, yaitu 24 kali 5 kali 8. Nah, muat sedikit ya. Kalau adik-adik nggak kelihatan, dengarkan Karina bicara aja ya. Nah, ini kita kalikan, tapi Karina mau coret-coret dulu, ada yang bisa disederhanakan. Ini habis, ini 6 dibagi 3, 2. Nah, kita kalikan ya, 2 dikali 10 kali 5 kali 2. Ya, itu adalah sama dengan 200. Kemudian ditambah 24 kali 5 kali 8, 960. Kita tambahkan ini, hasilnya adalah 1160 cm kubik ya. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 17. Nah, untuk nomor 17 ini kita ada celengan dengan bentuk seperti ini. Setelah diukur, tinggi celengannya adalah 20 cm dan diameternya 14. Ya, diameternya berarti ini 14. Tinggi tabungnya 14, tapi kalau tinggi celengan seluruhnya adalah 20, artinya kalau ini 14, ini 6 ya. Lalu apalagi informasinya? Diameter udah, tinggi udah. Oke, sekarang volume dan luas permukaan. Nah, kita akan cari dulu diketahuinya tadi, boleh kita tulis di sini ya. T-nya tadi 20 cm, diameter 14, R-nya 7. Nah, kita cari dulu volume. Volumenya ada 2 bangun ruang. Yang pertama adalah volume kerucut ditambah volume tabung. Ya, sama dengan volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 kali Pi R pangkat 2 kali T. Tambah volume tabung Pi R pangkat 2 kali T. Sama dengan 1/3 kali 22/7 kali R-nya tadi 7 kali 7 kali T-nya adalah tinggi kerucut, yaitu 6. Ditambah 22/7. Oke, ini kita kali dengan R. Tadi R-nya adalah 7 ya.
7 kali 7 kali tinggi tabung 14. Nah, sama dengan ini ada yang kita bisa sederhanakan, coret-coret habis. Lalu ini juga coret, ini 2 ya. Ini juga. Nah, kita kalikan ini 22 dikali 7 dikali 2, ini hasilnya adalah 308 ya. Tambah yang ini 2156. Kita tambahkan 2464 cm kubik. Ini adalah volumenya. Sekarang kita mau menghitung luas permukaan. Untuk menghitung luas permukaan kita memerlukan ini ya. Nah, ini tadi 6, ini 7. Nah, ini mau kita cari. Nah, bentuknya tuh segitiga seperti ini. Ya, ini 6, ini 7. Nah, ini kita mau cari pakai Pitagoras. Yaitu S sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan akar 6 pangkat 2 itu adalah 36. 7 pangkat 2 49. Ini sama dengan akar 85. Hasilnya 9,2 cm. Ini adalah S-nya ya. Nah, sekarang kita akan menjawab untuk luas selimut. Luas permukaan maksudnya, yaitu rumusnya luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ya, ditambah luas alas ya. Sama dengan ini rumusnya adalah pi RS tambah selimut tabung adalah 2 pi RT, luas alasnya adalah pi R pangkat 2. Kita masukkan rumusnya 22/7 dikali 7 dikali S-nya tadi sudah ketemu 9,2. Ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali T-nya adalah 14. Ditambah sekarang luas alasnya berbentuk lingkaran yaitu 22/7 kali 7 kali 7. Nah, ini kita ada yang bisa disederhanakan, coret-coret, ini juga ya. Ini sama dengan 202,4 ditambah 616 ditambah 154 yaitu 972,4 cm persegi. Berikutnya kita ke nomor 18. Tas milik Meli berbentuk prisma segitiga. Sisi segitiga adalah 30 cm dan tinggi prisma adalah 10 cm ya. Kemudian kita tuliskan di sini diketahuinya S sama dengan S segitiga, sisi segitiga adalah 30 cm. Kemudian tingginya 10 ya. Ini 30. Tingginya 10. Yang ditanya berarti luas permukaan. Ya. Nah, kita cari dulu tinggi segitiga. Ya. Berarti kalau kita gambarkan ini alasnya tadi kan semua 30 ya. Artinya ini 30. Ini 30, ini 15. Nah, ini yang mau kita cari. Kita menggunakan rumus T segitiga sama dengan akar 30 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. Sama dengan ini 30 pangkat 2 900 dikurangi 225 sama dengan akar 675. Nah, ini 15 akar 3 ya. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. Luas permukaan adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali 1/2 alas kali tinggi tambah sisi tambah sisi tambah sisi untuk segitiga, lalu tambah dikali tinggi. Tingginya adalah nanti 30 ya. 2 kali 1/2 kali alasnya adalah 30. Tingginya 15 akar 3 ditambah 30 tambah 30 tambah 30 dikali T. T-nya 30 ya.
sama dengan ini kita sederhanakan ya. Nah, ini artinya 450 akar 3 tambah 900. Ya, ini kayak gini aja jawabannya, cm persegi. Kemudian kita ke nomor 19. Tempat air minum milik Edo berbentuk bola. Diameter tempat air tersebut adalah 14 cm. Ya, berapa liter volume air di dalamnya? Nah, kita diameternya 14 cm. Volumenya berapa? D adalah 14, artinya R-nya adalah 7 cm. Kemudian volumenya adalah 4/3 kali Pi R pangkat 3. Sama dengan 4/3 kali 22/7 kali R-nya adalah 7 pangkat 3 ya. Sama dengan 4/3 kali. Ini kita sederhanakan. Oke. Nah, ini jadinya 4.312 dibagi 3 sama dengan 1437,33 cm kubik. Oke, kemudian sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 20. Sebuah kotak makan terbuat dari kertas, bentuknya prisma segi 6. Panjang sisi kotak makan 4 cm dan tingginya 20 cm. Berapa cm persegi luas kertas yang dibutuhkan? Artinya luas permukaan ya. Ini diketahuinya adalah S-nya 4. Ini 4 semua ya. Lalu T-nya ini adalah 20 cm. Nah, kita mau cari dulu nih adik-adik ya. Jadi kalau Karina gambar kurang lebih ini nanti dia sama beraturan ya, jadi semua sisinya sama. Nah, kita harus cari, jadi ini untuk mencarinya kita buat segitiga. Jadi ini tuh kalau kan gini ya. Nah, ini kita hitung 1. Kalau ini 4, ini juga 4. Nah, ini yang mau kita cari ya, yaitu kalau kita gambar satu segitiganya aja jadinya kayak gini. Ini 2, ini 4. Ini yang mau kita cari ya, artinya T tinggi segitiga adalah akar 4 ditambah dikurang ya. Sisi miringnya sudah diketahui, jadi kita mau cari yang ini. Akar 4/2 dikurangi 2/2 sama dengan 12 ya. Artinya ini adalah 2 akar 3. Sekarang luas segitiga ini ya. Anggaplah ini adalah A, ini B, ini titik titik tengah atau O. Segitiga AOB. Ya, 4 kali 2 akar 3/2 ya, artinya ini sama dengan 4 akar 3 cm persegi. Nah, sekarang luas kertas sama dengan luas permukaan prisma ya. Ya, sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Ya, di mana sisi tegaknya artinya ada 6 ya. Karina jabarkan lagi di bawah. 2 kali luas alas tambah 6 kali luas persegi panjang. Ya. Oke, sama dengan 2 kali tadi segitiga OB ini sudah diketahui 4,3 cm persegi. Karena ini ada 6 ya, jadi kita akan kali 6. 6 kali 4 akar 3 tambah ini 6 ya, kali ini berarti ukurannya adalah 4 sama 20 ya, P kali L, yaitu 20 kali 4. Nah, ini kita kalikan semuanya, jadinya 12 kali 4 pangkat 3 akar 3 tambah
Ini kita kalikan jadinya 480 ya. Nah, kemudian ini kita kali 12 kali 4 itu adalah 48 akar 3 tambah 480. Nah, ini cm persegi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya @onlineclass101.id. Nanti kalau ada tugas atau PR yang sulit untuk dijawab, boleh difoto, dikirim di DM IG. Nanti akan Karina bantu buatkan video pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.